Selamat datang di negeri di mana kalau kamu bangun siang, katanya malas. Tapi kalau kamu bangun pagi, tetap aja miskin. Ironis ya, di negeri ini miskin tuh kayak dosa. Padahal kadang kamu cuma lahir di tempat yang salah. Mereka bilang, bangkit dong, jangan ngeluh mulu. Padahal yang ngomong hidupnya warisan semua. Tanah ada, rumah ada, modal tinggal ambil. Lalu giliran kamu yang bangun pagi, tapi makan mie instan tiap hari, dibilang gak usaha. Lucu ya, mereka lahir di lantai 2, lalu nyuruh kamu yang di bawah tanah buat kejar mimpi yang sama. Katanya, kalau kamu rajin, pasti bisa sukses. Tapi gak ada yang bilang, kalau kamu rajin di tempat yang salah, yang kamu dapat cuma pegel, stres, dan saldo akhir bulan yang selalu nyisa 1000. Lucunya, kamu gak malas, kamu cuma kejebak di sistem yang lebih pinter nyalahin kamu daripada bantuin kamu. Rezeki nggak akan kemana, padahal yang punya koneksi dapat posisi. Katanya, asal niat dan doa pasti ada jalan. Nyatanya, kamu udah niat, udah doa, tapi masih disuruh nunggu, masih dalam proses seleksi. Kadang kamu nggak kurang pintar, cuma lahir di tempat yang bilang, ngapain kuliah tinggi-tinggi, ujung-ujungnya nganggur. Mereka bangga kalau anak tetangga jadi TKI, tapi sinis kalau kamu mau jadi penulis. Lucunya, yang paling sering bilang realistis saja adalah mereka yang udah lama nyerah, tapi malu ngaku kalah. Kerja dong, jangan milih-milih, kata orang yang hidupnya nggak pernah ngelamar kerja, yang taunya semua bisa asal mau. Padahal kamu udah kirim lamaran kemana-mana, tapi dibalas cuma sama. Sorry, posisi sudah terisi. Di negeri ini, banyak yang nyuruh kamu nyari jalan, tapi diam-diam, mereka tutup semua pintunya. Kata mereka, kalau miskin jangan gaya. Padahal kamu cuma beli kopi 5 ribuan, biar bisa duduk sebentar numpang wifi, numpang napas dari hidup yang sumpek. Tapi ya gitu, yang naik mobil, ngata-ngatain kamu yang duduk di warkop. Kayak miskin itu penyakit yang harus kamu sembuhkan. Di sini, yang kerja serabutan dibilang gak punya arah, yang nganggur dibilang beban negara, yang jualan dibilang gak punya cita-cita. Mereka mau kamu jadi sukses, tapi dengan cara yang mereka anggap layak. Padahal kamu cuma nyoba bertahan dari hidup yang udah duluan nginjek kamu pakai sepatu mahal. Yang paling nyakitin tuh, bukan cuma miskinnya, tapi ketika kamu mulai terbiasa, mulai bisa ketawa walau nggak kenyang, mulai bisa bilang, nggak apa-apa walau lagi sesak. Karena lama-lama, kamu sadar, nggak semua orang lahir buat menang. Beberapa dari kita, lahir cuma buat nahan napas lebih lama. Kadang kamu ngerasa dunia ini kayak lomba lari, tapi kamu yang satu-satunya disuruh mulai dari garis belakang. Tanpa sepatu, tanpa peluit, cuma modal semangat dan doa dari emak. Sementara yang lain, udah setengah jalan, masih sempat posting. Jangan lupa bersyukur ya guys. Yang kaya makin ngebut, yang miskin disuruh sabar. Katanya, yang penting usaha, hasil mah nyusul. Tapi nggak ada yang bilang, kalau hasilnya nyusul 10 tahun lagi, waktu kamu udah terlalu capek buat nikmatin apapun, dan parahnya lagi, yang bikin kamu capek, bukan cuma kerjaannya, tapi omongan orang yang nggak pernah ngerasain. Paling sedih tuh bukan pas dompet kosong, tapi pas kamu mulai merasa itu hal biasa. Mulai jago pura-pura kenyang, pura-pura kuat, pura-pura senang tiap lihat temen update gaji naik. Karena di titik tertentu, kamu sadar, hidup nggak lagi soal mimpi, tapi soal bertahan dari rasa malu. Mereka bilang, yang penting bersyukur. Padahal kamu bersyukur tiap hari, bahkan waktu cuma makan nasi sama garam. Masalahnya, syukur nggak bikin utang lunas, nggak bikin kontrakan lebih murah, nggak bikin badan kamu kebal dari lelah. Karena kenyataannya, hidup nggak cuma butuh sabar, tapi juga akses yang sering dikunci rapat sama mereka yang lahirnya udah di dalam. Kadang kamu bukan nggak mampu, kamu cuma nggak punya pilihan. Kerja apa aja diambil, bukan karena rendah hati, tapi karena listrik belum dibayar 3 bulan. Dan di saat kamu jungkir balik kayak gini, mereka masih sempat bilang, tenang Tuhan gak tidur. Iya, Tuhan gak tidur, tapi sistemnya lagi mimpi indah. Kamu gak malas, kamu cuma capek dengerin nasihat dari orang yang hidupnya gak pernah sempit. Yang bilang kamu harus kerja lebih keras, padahal kamu bahkan udah gak tahu rasanya tidur 8 jam. Di titik ini, kamu nggak lagi mikir mau jadi apa. Kamu cuma mikir, bulan depan bisa bayar sewa nggak ya? Beras makin tipis,
dan kerjaan makin enggak tentu arah. Tapi tetap aja, kalau kamu curhat, dibilang kurang bersyukur, padahal yang kamu pengen tuh simple. Hidup tanpa deg-degan tiap tanggal tua. Lucunya, kamu udah hemat setengah mati, tapi tetap aja, uang nggak cukup. Karena masalahnya bukan gaya hidup, tapi biaya hidup. Kadang kamu ketawa, bukan karena lucu, tapi karena kalau nggak ketawa, kamu bakal nangis terus. Kayak hidup ini ngerjain kamu pelan-pelan, bikin harapan, lalu batalin, ngasih janji, tapi kosong. Hidup kamu tuh kayak utang yang nggak kelihatan. Ditagih terus, tapi kamu bahkan nggak tahu siapa yang bikin tagihannya. Setiap hari ada aja yang harus dibayar. Tenaga, waktu, ketenangan. Dan giliran kamu minta istirahat, malah dikatain manja. Pernah nggak sih, kamu ngerasa hidup ini kayak nonton film orang lain, tapi kamu yang bayar tiketnya, yang capek kamu, yang stres kamu, tapi yang dipuji, malah orang lain. Padahal kamu udah jungkir balik. Cuma karena kamu nggak pamer, mereka pikir kamu nggak berjuang. Kadang kamu nggak iri sama orang kaya. Kamu cuma pengen ngerasain nggak mikirin duit sehari aja. Bangun tidur tanpa panik, belanja tanpa hitung-hitungan, makan tanpa mikir besok masih ada atau enggak. Bukan pengen jadi sultan, cuma pengen tahu rasanya hidup tanpa kepala terus-terusan mumet. Di negeri ini, orang yang diam dibilang enggak punya pendapat, orang yang bersuara dibilang enggak tahu tempat. Kamu kerja bener, gajinya salah. Kamu kerja keras, tapi yang dipromosiin malah anak bos. Kamu pernah mikir, kenapa yang kerja berat justru dibayar paling ringan? Yang ngangkat, yang nyapu, yang nganter, semuanya dibayar seadanya. Sementara yang duduk di ruang dingin, kadang cuma modal tanda tangan, tapi gajinya bisa beli satu kampung. Tapi tiap kamu protes, mereka jawabnya cuma, ya emang nasibnya begitu. Yang katanya, usaha nggak bakal khianatin hasil, lupa nambahin satu catatan kecil, asal kamu lahir di tempat yang benar. Karena sekeras apapun kamu lari, kalau startnya dari lumpur, yang kamu dapet ya, cuma capeknya doang. Lucunya, kamu disuruh bersaing di dunia yang dari awal nggak adil. Yang satu pegang cangkul, yang satu pegang koneksi. Tapi tetap aja kamu disuruh fight fair. Katanya, semua orang punya kesempatan yang sama. Padahal dari dulu kamu cuma dikasih peluang buat bertahan, bukan buat menang. Di dunia nyata, bukan yang paling pintar yang menang, tapi yang paling dekat sama sumber daya. Kamu boleh punya ide hebat, tapi tanpa modal, tanpa kenalan, tanpa akses, ya cuma jadi cerita tidur. Kamu tahu nggak, miskin itu bukan cuma soal uang, tapi soal rasa sempit yang nggak kelihatan. Sempit ruang gerak, sempit pilihan, sempit waktu buat mikirin diri sendiri. Sampai akhirnya, kamu belajar hidup seadanya bukan karena ikhlas, tapi karena nggak ada opsi lain yang tersedia. Kamu nggak nyerah, kamu cuma lagi diam sebentar. Karena terus-terusan kuat itu, capek. Apalagi kalau kuatnya kamu cuma buat nutupin fakta, kalau hidup ini nggak pernah ngasih kamu jeda. Kamu bukan kalah, kamu cuma lagi belajar nafas di tengah riuh yang nggak pernah peduli. Kamu disebut lemah, karena nggak senyum tiap hari. Padahal senyum butuh tenaga, dan tenagamu udah habis buat mikirin, besok makan apa, besok bayar apa, dan tetap aja, kamu dinilai dari ekspresi, bukan dari perjuangan yang enggak kelihatan. Dan besok pagi, kamu bakal bangun lagi. Mungkin masih miskin, mungkin masih bingung, tapi tetap jalan. Karena berhenti, lebih nyakitin dari gagal. Bukan karena kamu yakin semua akan baik-baik saja, tapi karena di dunia yang absurd ini, satu-satunya harapan yang tersisa cuma, jangan tumbang hari ini.